Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 158. Sampai di rumah sakit, Jelita juga diperiksa dan untungnya tidak ada luka serius. Jelita hanya mengalami beberapa memar ringan saja. Untuk luka di lengan Samba juga segera diobati dan diperban. Sebenarnya dokter menyarankan agar Samba dirawat dulu semalam agar dia bisa beristirahat, tapi Samba menolak. Dia merasa tidak terlalu perlu dirawat di rumah sakit. Akhirnya setelah proses pengobatan selesai, Samba mengantar Jelita pulang ke apartemennya. Mereka masih memakai taksi. Sebenarnya Jelita bersikukuh mau pulang sendiri karena tidak tega melihat Samba luka seperti itu. Namun, Samba tetap mau mengantar Jelita. Dia khawatir kejadian tadi terulang. Sampai di depan apartemen, Samba mengembalikan tas dan juga ponsel Jelita yang dia bawa. "Ini, aku kembalikan tas dan ponselmu." Jelita mengangguk. "Makasih." Sama-sama. Kamu harus lebih hati-hati setelah ini, orang-orang seperti itu ada di mana saja. Kalau nggak ada yang lihat, mungkin kamu bisa lebih dalam bahaya daripada yang tadi." Jelita mengangguk. "Iya. Kalau perlu kamu sewa bodyguard aja untuk mengawalmu kemana-mana kalau lagi nggak sama rekanmu." "Itu. Oke, nanti aku pertimbangkan." Samba mengangguk. "Kalau gitu aku pulang dulu." Saat Samba berbalik, Jelita menahan pergelangan tangan pria itu. Tunggu." Jujur, Jelita sendiri terkejut dengan tindakannya sendiri. Entap keberanian dari mana yang datang sampai dia berani menahan Samba. Namun rasanya, dia tidak ingin waktu bersama Samba berakhir begitu saja. "Ya, Be bisa temenin aku dulu nggak?" Samba mengerjap, dan Jelita malah semakin salah tingkah. Maksudku sampai Inces datang aja." "Aku takut sendirian," ucap Jelita berusaha meralat ucapannya agar tidak terkesan terlalu mengharapkan Samba di sisinya. Samba terdiam beberapa saat, dan itu membuat Jelita harap-harap cemas. Jujur saja dia takut Samba menolak untuk menemaninya. "Oke, aku temani," jawab Samba pada akhirnya. Jelita menendesah lega dan segera mempersilakan Samba masuk ke dalam apartemennya. 8. Jelita meninggalkan Samba di ruang tamu dan mengatakan kalau dia harus mandi dulu. Samba mengiyakan saja. Hampir setengah jam Jelita mandi dan berganti pakaian. Dia benar-benar berusaha membersihkan dirinya. Setelah itu Jelita ke dapur. Dia harus membuatkan minuman untuk Samba. Jelita kembali ke ruang tamu dan memberikan secangkir teh hangat untuk Samba. "Ini tehnya, diminum dulu." "Maaf ya lama." Samba melirik Jelita. Saat ini, wanita itu sudah tampak lebih segar daripada sebelumnya. Samba segera meneguk teh hangat itu. Kebetulan dia juga memang sedang butuh minuman hangat untuk menenangkan dirinya. "Kamu beneran nggak apa-apa?" tanya Samba. "Agak trauma sedikit sih," jawab Jelita pelan. "Aku nggak ngangka aja ada orang sejahat dan senekat itu. Memang banyak orang jahat di dunia ini. Mereka ada di mana saja dan setiap harinya kita pun bisa saja bertemu mereka. Hanya saja, hari apa seseorang nggak ada yang tahu, maka dari itu kamu harus hati-hati." Jelita mengangguk mendengar nasihat Samba. Mereka saling diam selama beberapa saat. Jelita yang meminta Samba menemaninya, tapi dia juga yang merasa kikuk. Masalahnya, Jelita tidak bisa membuat topik pembicaraan kalau berhadapan dengan Samba. Hawanya pasti selalu tegang. Dari sisi Samba pun, dia bukan tipikal orang yang banyak bicara. Kamu kapan berangkat ke Lebanon?" tanya Jelita tiba-tiba. Mendengar itu, Samba sedikit terkejut. Masalahnya, berita tentang dia yang akan bertugas ke Lebanon bukan berita publik,
alias Jelita juga seharusnya tidak tahu karena memang Samba sama sekali tidak pernah mengatakan apa-apa soal itu. Dari mana kamu tahu aku mau ke Lebanon? Jelita memainkan jemarinya sendiri. Dia merasa salah juga menanyakan ini. Namun kalau boleh jujur, Jelita memang penasaran. Itu, aku dengar dari Ara. Ara, kamu ketemu sama Ara? Ara minta ketemuan sama aku buat minta maaf soal Arik dan berita yang viral waktu itu. Aku tahu saat itu. Samba mangut-mangut mendengarnya. Sebentar lagi, mungkin sekitar 10 hari lagi aku berangkat. Jelita menggigit bibirnya mendengar kabar itu, 10 hari lagi. Itu adalah waktu yang pendek. Bibir Jelita terbuka, tapi kemudian mengatup lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia juga bingung bagaimana mengatakannya. Rasanya, ucapan yang ingin sekali dia sampaikan tertahan di tenggorokannya. Jelita ingin sekali mengungkapkan perasaannya. Ya minimal Samba tahu apa yang dirasakan Jelita sebelum pria itu benar-benar pergi ke Lebanon. Masalahnya adalah, Jelita bimbang. Setengah hatinya ingin sekali agar Samba tahu, tapi separuh lagi dia takut. Samba telah menjadi tunangan perempuan lain. Meskipun Jelita terluka, tetap saja dia tidak mau menjadi perusak kebahagiaan perempuan lain. Ada apa? Tanya Samba saat menyadari raut wajah Jelita yang seperti ingin mengatakan sesuatu. Apa kamu cinta sama Kiara? Samba tidak berekspektasi akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kenapa tanya begitu? 9. Jelita bingung lagi. Mengapa dia bertanya begitu? Apakah dia berharap Samba mengatakan bahwa dia tidak mencintai Kiara? Bagaimana jika jawabannya malah sebaliknya? Apakah Jelita sanggup mendengar Samba mengakui bahwa dia mencintai perempuan lain? Isi kepala Jelita benar-benar berisik. Bingung melandanya dengan cara yang amat menyiksa. Kamu penasaran? Tanya Samba lagi. Kalau kamu nggak mau jawab, nggak apa-apa kok. Samba mendesah pelan. Kami dijodohkan, jadi belum ada perasaan semacam itu. Apalagi kami berdua selama ini tumbuh dengan peran kakak dan adik meski tak sedarah. Terus kenapa kamu mau? Samba terdiam. Alasannya cukup rumit. Samba bahkan tidak yakin bisa membicarakan alasan dia menerima perjodohan ini kepada Jelita. Melihat Samba yang malah diam saja membuat Jelita semakin penasaran. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Samba harus menerima perjodohan itu kalau sejak awal tidak ada perasaan romantis di antara dia dan Kiara. Kenapa diam? Samba memejamkan mata sejenak kemudian berdiri dari sofa ruang tamu. Sepertinya aku harus pergi. Jelita kaget. Namun belum sempat Jelita mengatakan apa-apa, Samba sudah lebih dulu berjalan ke pintu depan apartemen. Jelita tidak mau Samba pergi begitu saja, maka dari itu dia mengejarnya. Jelita langsung memeluk Samba sebelum pria itu keluar dari apartemennya. Tolong jangan pergi, bisik Jelita putus asa. Samba teringat dengan kejadian yang sama sebelumnya, di mana Jelita memeluknya dari belakang lalu Samba mengatakan bahwa wanita itu murahan. Sekelebat ingatan itu entah mengapa membuat Samba merasa bersalah. Jelita mulai menangis sambil memeluknya. Isakan-isakan kecilnya menyayat hati, dan hal itu sungguh membuat Samba berat untuk meninggalkan Jelita. Samba mengepalkan telapak tangannya, berusaha untuk menekan emosinya sendiri. Dia tidak sanggup kalau harus melihat Jelita sampai menangis seperti ini. Samba melepaskan lengan Jelita yang melingkar di badannya, lalu dia berbalik dan menatap wajah Jelita yang sudah sembab dan basah oleh air mata. Tangan Samba terulur naik, lalu dia mengusap bulir-bulir air mata yang jatuh di pipi wanita itu. Jangan menangis, bisik Samba. Jelita mendongak. Pandangan mereka saling terkunci, begitu dalam satu sama lain.
Samba. Samba pulang terlambat ke rumah dinas. Di sana, rupanya Samba sudah ditunggu oleh Rahmat dan Cahya. Kedua orang tuanya sudah menunggu sejak tadi karena khawatir puteranya belum pulang sejak semalam. Samba tahu orang tuanya pasti khawatir, dan dia merasa bersalah juga karena tidak langsung memberi kabar. 10. Samba. Ya Allah, akhirnya kamu pulang, nak. Cahya langsung memeluk Samba. Wajah Cahya penuh kelegaan melihat anaknya pulang dengan selamat. Namun saat memeluk Samba, Cahya masih belum tahu kalau lengan anaknya terluka. Bagian lukanya tak sengaja terkena tangan Cahya, membuat Samba berjengit kaget karena nyeri. Kenapa, nak? Cahya khawatir. Kamu dari mana saja, Samba? Bagaimana dengan penjahat itu? Tanya Rahmat ikut menimpali. Maaf Ma, Pak, Samba kecelakaan saat menyelamatkan jelita semalam. Ada sedikit insiden, tapi penjahatnya sudah diamankan. Firman yang handal dan bawa ke kantor polisi, jelas Samba. Cahya terkejut, dia sampai menutup mulutnya. Kecelakaan. Kamu kenapa, nak? Wajah Cahya yang semula lega langsung berubah menjadi panik. Samba mendekat dan menunjukkan perban di lengannya. Tangan Samba kena sabet pisau, Ma. Ya Allah. Lukanya dalam atau enggak, Sam? Tanya Rahmat. Dia juga khawatir. Samba tersenyum dan menggeleng. Mama dan Papa tenang saja, lukanya aman kok, sudah ditangani. Alhamdulillah, ya Allah Mama khawatir banget sama kamu, nak. Samba tersenyum kaku. Cahya kembali memeluknya, tapi kali ini lebih berhati-hati dengan tidak menyentuh luka Samba. Dalam pelukan itu, rasa bersalah di hati Samba membesar. Maafin Samba, Ma, maafin Samba, batin Samba sambil memejamkan matanya. Dia benar-benar merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan tanpa sepengetahuan Cahya. Samba ingin sekali menjadi anak yang berbakti, tetapi di sisi lain, dia juga tak kuasa menahan perasaan cintanya. Sementara Cahya dan Samba berpelukan, Rahmat justru menatap curiga kepada sang anak. Bukan dia tidak khawatir dengan anaknya sendiri, tapi dalam situasi-situasi seperti ini, Rahmat memang lebih bisa berpikir rasional dibandingkan Cahya yang panik dan khawatir. Masa di rumah sakit sampai semalaman, bahkan sampai terlambat pulang sampai sore begini. Batin Rahmat. Dia tidak bicara kepada Samba tadi, tapi Firman sebenarnya sudah mengabari Rahmat sejak semalam kalau penjahatnya sudah dibekuk dan diserahkan ke kantor polisi saat itu juga. Kalaupun harus pulang terlambat karena ada masalah di rumah sakit, seharusnya tidak selama ini. Dan satu hal lagi yang membuatnya semakin curiga. Pakaian yang dikenakan Samba berbeda dengan yang semalam. Bukan lagi setelah jas formal berwarna hitam, tetapi berganti menjadi kemeja putih bersih seperti baru. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, nak? Batin Rahmat penuh tanya. 11. Kiara berdandan rapi, siap untuk berangkat ke kantor Alarik. Dia sudah siap dengan pakaian yang lebih formal, make up flawless, rambutnya juga diikat dengan rapi. Setelah semuanya siap, Kiara keluar dan mau berangkat, tapi mendadak mamanya datang dan langsung mencegatnya. Mau kemana, Ra? Kok rapi banget pagi-pagi? Tanya Cici sembari mengernyit saat memperhatikan penampilan sang anak. Mau ke kantor lah, Ma. Kantor Arik maksudnya. Kiara mengangguk. Iya, emang kemana lagi arah kerjanya? Ekspresi Cici langsung berubah tidak senang saat mendengar hal itu. Bukan masalah dia tidak suka dengan Alarik atau semacamnya, tetapi Cici masih lumayan trauma dengan masalah gosip viral waktu itu. Kalau bisa, Cici juga ingin agar Kiara menjaga jarak dengan Alarik sebisa mungkin. Bukan mau mengekang, tapi Cici hanya tidak mau anaknya dihujat habis-habisan lagi.
Kan mama udah suruh kamu resign dari kantornya Arik, kok masih mau kerja sih? Kiara cemberut. Untuk ngisi waktu luang aja kok. Lagian masalah kemarin, kan udah selesai, Ma. Jelita juga udah bikin klarifikasi gitu, belain aku juga. Cici masih memasang ekspresi tak suka mendengar itu. Entah mengapa, rasa khawatirnya tidak bisa hilang begitu saja. Potensi masalah yang akan dihadapi Kiara masih banyak selama dia tetap berdekatan dengan Alarik. Lagi pula, rasanya agak kurang etis juga bagi Cici jika Kiara terlalu dekat dengan Alarik padahal pria itu sudah punya kekasih. Kiara sendiri juga sudah bertunangan dengan Samba. Bukan bermaksud terlalu banyak pikiran negatif, tapi intinya mencegah bukankah lebih baik? Antisipasi di awal rasanya sangat perlu. Tapi mama khawatir sama kamu, Ara. Mama nggak mau kamu kena gosip kayak gitu lagi. Kiara menghela napas panjang. Aduh, mama nggak usah khawatirlah. Ara pasti jaga diri kok. Kenapa sih kamu nggak resign aja? Padahal kemarin juga udah sepakat kalau kamu bakal resign. Lumayan susah untuk berdebat dengan Cici. Kiara harus memutar otak dan mencari alibi meyakinkan agar mamanya luluh. Kiara tahu kalau mamanya khawatir, dan itu semua wajar sebagai orang tua. Namun, Kiara juga tidak mau berhenti bekerja dari kantor Alarik. Tapi Ma, Ara nggak bisa mendadak berhenti seenaknya kayak gitu. Masalahnya Ara, kan juga udah tanda tangan kontrak kerja. Jadi ya minimal Ara selesaikan dulu kontrak kerja selama setahun ke depan. Kenapa nggak bisa? Memang apa konsekuensinya kalau melanggar kontrak kerja? Ada denda. Bilang aja suruh bayar berapa. Mama yang akan bayar dendanya. Kiara menepuk dahinya sendiri. Wah, susah memang kalau berurusan dengan orang kaya dari lahir seperti Cici. Apa-apa kalau bisa dibayar pasti akan langsung dibayar detik itu juga. Mama kok gitu sih? Masa apa-apa diselesaikan pakai uang? Kiara geleng-geleng kepala, sok pura-pura kecewa dengan ucapan mamanya. Padahal dia sendiri kalau bisa menyelesaikan sesuatu dengan uang juga pasti dia lakukan. Ya, kan mama cuma nanya, Ara. Kalau dendanya bisa dibayar, mama sanggup bayar kok. Iya, orang kaya, ucap Kiara bergurau. Ara tuh lagi belajar tanggung jawab sama pilihan yang udah 12 diambil, Ma. Ara harap mama bisa dukung. Tenang aja, Ara nggak akan ngulangin kesalahan waktu itu kok. Nggak akan ada gosip-gosip jelek lagi. Cici masih kelihatan tidak ikhlas untuk mengizinkan Kiara bekerja di kantor Alarik. Pikirannya terus berputar pada kejadian viral waktu itu. Kekhawatirannya sebagai orang tua mungkin dinilai berlebihan oleh Kiara, tapi sebagai seorang ibu, melihat anak sendiri dihujat oleh orang-orang tak dikenal begitu membawa beban mental dan rasa bersalah yang luar biasa di hatinya. Cici merasa seperti tidak becus sebagai orang tua, tidak bisa menjaga anaknya sampai Kiara harus mengalami hal buruk seperti itu. Ma, Ara kerja biar nggak gabut juga loh. Abis ini Bang Samba, kan berangkat ke Lebanon. Ya anggap aja buat sekalian nunggu Bang Samba selesai tugasnya di Lebanon. Saat mendengar nama Samba disebut, entah mengapa hati Cici seketika melunak. Dia beranggapan kalau Kiara mungkin pelan-pelan sudah mulai menerima perjodohan keduanya, tanpa tahu bahwa sebenarnya Kiara dan Samba sudah memiliki kesepakatan sendiri sebelum mereka resmi bertunangan. Ya udah deh, Manma izinkan. Tapi kamu harus ingat, Ara, jaga sikap dan perilaku. Saat ini status kamu udah jadi tunangan orang lain, jangan gampang nempel-nempel ke lawan jenis. Apalagi yang udah ada kekasih, ucap Cici memberi peringatan. Kiara mengangguk. Iya, Ma. Ara ngerti kok. Ya udah, kalau gitu Ara berangkat dulu, ya.
Cici mengiyakan. Kiara segera mencium tangan mamanya kemudian berangkat ke kantor Alarik. Sampai di kantor, rupanya Alarik sudah sampai duluan. Pria itu sedang fokus pada layar laptopnya. Kiara tidak bisa berhenti mencuri-curi pandang kepada pria itu. Hati Kiara benar-benar berbunga-bunga. Rasanya hanya dengan melihat wajah Alarik saja suasana hati Kiara langsung berubah menjadi lebih baik dalam waktu singkat. Karena suasana hatinya yang baik itu juga, kinerja Kiara juga meningkat pesat. Dia menjadi lebih giat dalam menyelesaikan pekerjaannya.